Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheni dengan NBI 14622000248. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Nasiruddin dengan NBI 14622000441. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arianto dengan NBI 14623000237. Perkenalkan, nama saya Dimas Bandino dengan NIM 14623000242. Perkenalkan, nama saya Arsilius Emanuel Mau dengan NIM 14623000208. Baik, sekarang kelompok kami akan menjelaskan hasil analisis adopsi cloud accounting pada UMKM Mikro di warung sembako Bu Siti dengan menggunakan framework TOE, Technology Organization Environment. Untuk fokus analisis pada yang sudah kita lakukan, yang pertama itu menilai apakah warung mikro ini layak beralih dari pencatatan manual ke cloud accounting. Lalu yang kedua, kita juga memilih 8 determinan paling relevan untuk kondisi usaha yang sangat kecil. Yang terakhir, memberikan rekomendasi aplikasi dan langkah implementasi yang realistis. Profil singkat untuk UMKM yang kita analisis di sini ada warung sembako Bu Siti. Warung sembako Bu Siti untuk kondisi usaha saat ini, skala usahanya itu mikro, lalu dikelola oleh satu pemilik dan satu karyawan bantu. Untuk jenis transaksi yang dilakukan bisa menggunakan tunai, transfer, dan kadang juga ada utang pelanggan tetap. Untuk alat kerja yang digunakan itu untuk buku tulis, pencatatan keluar pemasukannya dana, lalu kalkulator, alat pembantu untuk menghitung, lalu juga ada WhatsApp. Di masalah utama untuk warung sembako Bu Siti ini, Bu Siti kesulitan mengetahui laba bersih harian secara cepat karena harus menulis catatan satu persatu. Lalu untuk stok barangnya juga sering tidak sinkron dengan catatan pembeliannya. Yang terakhir juga masalah di data utang pelanggan dan pengeluaran kecil kadang mudah terlupa. Kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh Bu Siti ini yaitu ada laporan penjualan harian, lalu untuk mengontrol stok dasarnya, pencatatan utang pelanggan, dan backup data yang otomatis. Di slide berikutnya adalah data pencatatan manual ke cloud accounting. Sebelumnya transaksi ditulis secara manual, yang dimana setiap transaksi dicatat satu persatu di buku. Yang kedua, rekapannya dilakukan pada malam hari, butuh waktu dan sering ada catatan yang tertinggal. Yang ketiga, selisih stok baru terasa belakangan, barang habis saat dicari pelanggan atau pembeli jadi tidak akurat. Berikutnya, keputusan pembelian lambat, yang dimana pembeli bergantung pada ingatan bukan yang diringkas. Kemudian berubah menjadi, setelah itu penjualan masuk ke aplikasi dari HP sehingga rekap harian lebih cepat, kemudian barang lebih laris dan stok minimum lebih mudah dipantau. Untuk utang pelanggan dan arus kas lebih kecil dan bisa tercatat rapi, sehingga data tersimpan di cloud dan tidak tergantung pada satu buku catatan. Untuk catatan penting untuk usaha mikro, solusi terbaik adalah SaaS sederhana yang bisa langsung dipakai di ponsel, bukan sistem akuntansi yang terlalu berat. Berikutnya, untuk framework atau TOE dan 8 faktor yang terpilih, yang dimana di bagian teknologi ada terdapat 3 bagian. Yang pertama ada efektivitas biaya, berikutnya ada kompleksitas, dan yang ketiga adalah keunggulan relatif. Kemudian di bagian environment terdapat 3 bagian juga, yang dimana ada dukungan vendor, kemudian ada infrastruktur internet dan digital, dan berikutnya adalah tekanan kompensatif. Untuk di bagian organization, terdapat 2 bagian, yang dimana terdapat dukungan manajemen puncak dan kesiapan organisasi. Baik, berikutnya.
Selanjutnya dalam konteks teknologi ada 3 faktor yang menentukan apakah aplikasi terasa ringan, berguna, dan realistis dipakai setiap hari. Yang pertama, efektivitas biaya. Warung Busiti tidak memiliki anggaran untuk membeli server atau komputer khusus. Model perlangganan bulanan yang bisa dijalankan dari ponsel lebih masuk akal dan mengurangi biaya awal. Yang kedua, ada kompleksitas. Semakin banyak menu dan istilah akuntansi yang harus dipahami, semakin besar juga resiko aplikasi yang ditinggalkan. Karena itu, antar muka harus sederhana dan proses input harus cepat. Yang ketiga, keunggulan relatif. Cloud accounting memberi manfaat yang terasa langsung, seperti rekap penjualan lebih cepat, utang pelanggan lebih rapi, dan stok dasar lebih mudah dipantau dibanding catatan manual. Untuk slide selanjutnya yaitu konteks organisasi. Pada usaha mikro, keputusan dan kesiapan internal biasanya ditentukan oleh pemilik secara langsung, yaitu dukungan manajemen puncak. Yaitu di warung mikro, pemilik adalah sekaligus manajer, kasir, dan pengambil keputusan utama. Jika manfaat aplikasi terlihat jelas dan biayanya masuk akal, keputusan adopsi bisa terjadi cepat karena tidak ada birokrasi panjang. Yang artinya keberhasilan adopsi sangat bergantung pada kemauan pemilik untuk mencoba dan konsisten memakai aplikasi. Yang kedua, kesiapan organisasi. Jumlah SDM yang sangat terbatas sehingga tidak ada staf khusus untuk implementasi TI. Kedua, pelatihan harus singkat, praktis, dan berbasis contoh transaksi harian. Yang ketiga, semakin sederhana SOP penggunaan aplikasi, semakin besar peluang adopsi berhasil. Baik, selanjutnya ada konteks lingkungan. Terdapat 3 faktor pembantu untuk konteks lingkungan. Yang pertama, ada dukungan vendor. Untuk usaha kecil, vendor yang menyediakan tutorial, customer support, dan proses onboarding sederhana jauh lebih menarik daripada sistem yang lengkap tetapi sulit dipelajari. Yang kedua, infrastruktur internet dan digital. Karena pencatatan dilakukan lewat ponsel, koneksi internet yang cukup stabil menjadi syarat dasar jika jaringan sering bermasalah. Pemilik cenderung kembali ke buku tulis. Yang ketiga, tekanan kompetitif. Warung di sekitar yang sudah menerima pembayaran digital atau memakai kasir digital dapat mendorong pemilik untuk ikut berbenah agar pelayanan tidak tertinggal. Selanjutnya, untuk rekomendasi solusi yang paling cocok. Rekomendasi dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap awal, gunakan aplikasi sederhana seperti buku warung atau aplikasi sejenis. Paling cocok karena input sederhana, bisa dari HP, dan cocok untuk pencatatan dasar. Jika usaha semakin berkembang, bisa naik ke sistem pos seperti Majo dan Pawon. Dapat dipakai saat transaksi makin ramai dan kontrol stok harus lebih disiplin. Dan untuk tahap yang selanjutnya, bisa menggunakan cloud accounting yang lebih lengkap seperti Accurate atau jurnal. Cocok saat omset, variasi barang, dan kebutuhan laporan sudah lebih kompleks. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari analisis TOEI tadi, sebenarnya Warung Busiti itu sudah layak untuk memulai menggunakan cloud computing. Tapi memang tidak bisa langsung pakai sistem yang kompleks, karena dari sisi teknologi yang paling terasa itu adalah soal biaya dan manfaatnya. Cloud computing ini relatif murah dan langsung bisa memberikan dampak. Misalnya itu pencatatan jadi lebih rapi, kemudian pemilik juga bisa mengetahui kondisi usaha tanpa harus nunggu rekod manual di akhir hari. Tapi di sisi lain memang ada tantangan di kompleksitasnya. Kalau aplikasi terlalu ribet, justru berisiko tidak digunakan lagi. Jadi di sini kesederhanaan itu menjadi faktor yang cukup penting. Kemudian juga lalu dari organisasi, karena ini itu saham mikro sebenarnya kunci ada di pemiliknya sendiri. Kalau pemiliknya itu mau belajar dan konsisten menggunakannya, adopsi bisa digunakan. Tapi kalau enggak, ya sebagus apapun aplikasinya ya enggak akan bisa dipakai. Kemudian untuk faktor lingkungan seperti vendor dan internet itu sifatnya lebih ke pendukung, membantu, tapi bukan yang paling menentukan. Jadi intinya keberhasilan adopsi ini itu bukan soal teknologinya canggih atau enggak, tapi lebih ke apakah teknologinya itu cocok dan nyaman dipakai sehari-hari oleh pemilik usaha. Karena itu kami menyarankan supaya Warung Busiti itu memulai menggunakan aplikasi yang sederhana dulu.
yang benar-benar mudah dipakai dari HP, lalu nanti bisa berkembang seiring kebutuhan usahanya. Harapannya digitalisasi ini tidak menjadi beban, tapi justru membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis dan terkontrol. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.